Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Dan insya Allah setelah sholat subuh kita akan sama-sama mendalami tentang qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kemudian sesungguhnya Allah tuh banyak memberikan keutamaan pada setiap majelis ilmu, hingga para ulama menyebutkan keutamaan yang tak terhingga bagi siapapun yang menyibukkan diri di dalam majelis ilmu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, majlisu fiktin khairun min inadati sitina sanatan. Majelis ilmu itu lebih baik dari ibadah 60 tahun lamanya. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengikuti suatu majelis ilmu lalu kita pahami salah satu daripada poin di majelis ilmu itu, kemudian kita lakukan, maka itu lebih baik daripada sholat 60 tahun. Min ibadati sitina sanatan. Nah, orang-orang yang mengikuti atau jamaah yang mengikuti majelis ilmu, tentu hal ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan, bagi kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan orang beriman itu insya Allah kita ini merubah kenikmatan menjadi ketaatan ketika perubahan dilakukan, maka itulah namanya barokah. Maka Rasulullah menegaskan al barokatu tuzitukum fitoah. Barokah itu menambah taatmu kepada Allah. Hidup yang barokah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru barokah, sebagaimana Nabi Ayub, sakitnya menambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu tak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek tapi barokah. Seperti Mus'ab bin Ibnu Umair ketika perang Uhud, beliaulah yang memegang panji peperangan, dan Ibnu Umairah menebas tangannya Mus'ab hingga putus, sementara Mus'ab meneriakkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul.
Karena pada saat itu Rasulullah terdesak, maka Mus'ab bin Umair inilah yang mengalihkan kaum laknatullah. Akhirnya di dalam hal itu Rasulullah SAW selamat. Tanah yang barokah itu bukan karena subur dan panoramanya indah, bukan itu. Tanah yang tandus seperti Makkah pun punya keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada banding dan tiada tara. Makanan yang barokah itu bukan yang komposisi gizinya lengkap, tapi makanan itu mampu mendorong pemakannya lebih taat setelah makan. Ilmu yang barokah itu bukan yang banyak riwayat dan catatan kakinya, akan tetapi yang barokah ialah mampu menjadikan seorang meneteskan keringat dan darahnya dalam beramal dan berjuang untuk agama Allah. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman. Termasuk diri kita yang berkumpul di salah satu Baitullah ini dan selalu mengikuti para salafus soleh ridwanullah alaihim. Doa kita kepada mereka, semoga Allah ridho kepada mereka, para salafus soleh. Jamaah perindu surga rahimakumullah, di beberapa pekan yang telah diketengahkan bahwa persiapan-persiapan apa saja ketika seseorang telah berusia sepuh. Nah, salah satunya adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita diharuskan membiasakan untuk tetap secara istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan kenapa demikian? Maka Allah akan memberikan pahala yang terus mengalir walau kita ini tidak melakukan ibadah tersebut karena uzur syar'i, bisa sakit, bisa kena musibah. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kita tadi melakukan amanu wa amilus sholeh dan akan mendapat falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala tiada yang putus-putusnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Harus memperbanyak tobat. Kenapa kita harus memperbanyak tobat? Karena setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Qulubni adama qata'un, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Wa khairul qata'ina atawabun, sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga adalah membangun sihab husnuzon kepada Allah. Maksudnya di sini adalah lebih dominan kita memposisikan sikap roja kita dibandingkan khauf. Roja itu banyakkan berharap daripada takutnya. Setiap kita beribadah selalu diiringi harap dan cemas. Konsekuensi logisnya membangun harapan husnuzon kepada Allah diiringi dengan amal soleh. Artinya apa? Setiap kita melakukan ibadah ada perasaan berharap dengan amat sangat bahwa ibadah itu akan Allah terima. Tentu harus dengan ada satu syarat, harus diiringi dengan amal soleh. Kemudian yang keempat adalah kita fokus dengan islahun nafsi,
artinya memperbaiki diri. Dan 4 poin itulah yang telah kita sama-sama pahami. Ketika umur kita seperti ini, maka tinggal menunggu waktu panggilan dari Allah yang terakhir kalinya. Maka kita harus mempersiapkan beberapa poin yang tadi disebutkan. Kemudian berkaitan dengan islahun nafsi, memperbaiki diri, maka penekanan kita adalah di qalbin salim, hati yang selamat. Karena ketika kita menghadap Allah Ta'ala, tentu apa? Dengan kematian, maka kita diperintahkan di surat 6, di surat 26 maksud saya, Asy-Syu'ara, di ayat 89, Allah tegaskan ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan, bahwa apapun juga Allah akan terima kita kalau kita qalbun kita salim, qalbun kita selamat, qalbun kita bersih. Jamaah pecinta ilmu syar'i, ketahuilah hati ini merupakan penggerak bagi seluruh tubuh. Ia merupakan poros untuk tercapainya segala sarana dalam terwujudnya perbuatan, karena hati disifatkan dengan sifat kehidupan dan kematian. Maka Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholat sholahal jasadu kulluh, jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Artinya si mudghah ini, kalau mudghahnya baik maka seluruh badan kita bisa berefek baik, berdampak baik. Wa idza fasadat fasad jasadu kulluh, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka di dalam islahun nafsi ini penekanannya adalah ibadah hati, ibadah batin. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah, kalau tadi disinggung bahwa ibadah hati itu lebih baik daripada ibadah dohir. Ibadah dohir itu seperti kita sholat, puasa, baca Al-Quran, infak dan semuanya. Kemudian ibadah batin itu ibadah yang ada tidak dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, lalu dalilnya untuk menunjukkan ibadah itu lebih penting dan lebih utama dari ibadah zahir yang mana? Nah, salah satunya di pekan lalu telah disinggung bahwa dalam hadis riwayat Muslim tentang infak sebesar gunung Uhud emas. Kalau toh ada seseorang melakukan infak sebesar gunung Uhud emas, yang artinya ratusan miliar, mungkin bahkan triliunan, Allah tidak punya hajat untuk menerima infak tersebut ketika orang tersebut tidak mengimani rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Lau anna la hadim misla Uhudin, kalaupun ada manusia infak satu gunung emas, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya. Dhahaba fa anfaqahu ma qabilallahu minhu, hingga ia beriman dengan takdir, hatta yu'minu bil qabar. Masya Allah.
salah satu yang paling gampang apa sih? Yu'minu bil qadar itu kita beriman dengan salah satu, dengan qada dan qadarnya itu. Dan qada dan qadar ini adalah amalan batin, amalan hati. Sebagai contoh, ketika bapak-bapak atau ibu-ibu mau pergi ke sesuatu, ke tempat misalnya ada punya hajat gitu, lalu sudah rapi-rapi, udah siap dengan motor atau mobilnya, tiba-tiba dia langsung sakit misalnya, dan ngomel, ya ilah illallah, saya udah siap-siap gini pakai sakit perut lagi. Nah yang gitu tidak boleh, karena setiap penyakit itu pasti datangnya dari Allah, maka kita harus imani itu. Dalil yang kedua ini yang kedua apa? Menyembunyikan amal. Jadi amal kita itu harus disembunyikan, artinya orang lain tidak perlu tahu. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2965 dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna Allaha yuhibbul abda taqiyya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Insya Allah diantaranya kita, tentu harapan kita. Al-Ghaniyya al-Qafiyya, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Mengasingkan diri berarti apa? Amalannya pun sering tidak ditampakkan kepada orang lain. Berkaitan dengan ini, Ilmu Mubarak mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi, dan janganlah suka dengan popularitas. Kita harus pahami bahwa di antara orang yang Allah cintai adalah orang yang menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal itu hanya antara hamba dan Allah Ta'ala. Maksudnya yang tahu itu hambanya dan Allah. Kalau seperti ini kan kita tidak bisa kita sembunyikan amalan kita ketika kita sholat berjamaah. Tapi ada yang bisa dilakukan. Ketika bapak pulang atau bapak tadi datang, maka memasukkan uang 1.000-2.000 ke kotak amal itu, dan orang lain tidak tahu. Itulah maksudnya menyembunyikan amal. Amal itu semakin sedikit orang yang tahu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Saya ulangi, amal itu kalau sedikit orang yang tahu, semakin sedikit orang yang tahu, maka semakin besar Allah Ta'ala memberikan pahala. Bapak dan ibu-ibu, maka laki-laki dan perempuan yang dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang zikirnya sembunyi-sembunyi, yang baca Al-Qur'annya sembunyi-sembunyi, yang sedekahnya sembunyi-sembunyi. Ibnu Katsir menegaskan dalam hal ini bahwa tetap bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi itu lebih afdal, karena berdasarkan hadis Bukhari nomor 660 dan Muslim 1031 dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Warajulun tasaddaqa akhfa, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya.
kita bersedekah. Berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat memang harus diutarakan. Zakat mal, zakat yang lain-lain. Tapi kalau infak tidak harus. Maka kemarin alhamdulillah ada jamaah kita yang menyedekahkan hampir 1 juta melalui amplop yang saya terima dan diumumkan. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah di surat Al-Baqarah 2 ayat 261 2 kali lipatkan, Pak. Maksud saya dikalikan 700 kali. Jadi kalau 1 juta berarti 700 juta. Itu hitung-hitungan yang paling gampang saja. Tentu Allah lebih daripada itu memberikannya, sepanjang kita ikhlas. Ma tunfiku yaminu, yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi hatta la ta'lam simaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiku yaminuhu, yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, Allah itu mendapati manusia beribadah seperti menjual ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi kita beribadah apapun, sholat kita, infak kita, baca Al-Quran kita, birrul walidain kita, membantu orang kita, itu seperti bertransaksi kepada Allah. Apa maksudnya? Yang menjadi barang dagangan kita adalah yang kita mau jual kepada Allah adalah amal soleh kita. Lalu Allah membelinya, membayarnya dengan apa? Surga. Masya Allah. Artinya di sini betapa kita harus ekstra hati-hati dengan amal-amal kita. Yang tadi dikatakan di depan bahwa rojak dan khauf itu mengharap dan takut itu terutama. Nah, maka tanda orang yang ikhlas ialah orang ikhlas itu menyembunyikan amal. Dan contoh dari para sahabat mempunyai kekuatan rahasia, dan kekuatan rahasia itu mereka adalah apa? Menyembunyikan amal. Kita bisa lihat Umar bin Khattab misalnya, sebagai pemimpin, beliau tidak di siang-siang hari gotong gandum untuk diberikan kepada rumah-rumah atau orang-orang yang para fukoro dan masakin. Bukan, tapi dilakukan apa? Malam hari. Kenapa dilakukan malam hari? Umar bin Khattab, karena supaya agar orang tidak tahu. Masya Allah. Itu contohnya. Jadi itu tidak dilakukan di siang hari. Contoh lain adalah cicit dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ketika suatu saat beliau meninggal dan dibuka bajunya, terlihat di punggungnya terdapat garis-garis hitam, cicit daripada Rasulullah SAW. Anaknya Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib. Dan ini menjadi sebagian orang bingung, kenapa bisa seperti itu? Nggak ada yang bisa jawab, termasuk keluarganya sendiri. Dan setelah dikubur 2 atau 3 hari, para fuqara Madinah itu berkata, kenapa setelah kematian Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, gandum-gandum yang selalu kami jumpai di pintu rumah kami hampir setiap pagi sudah tidak ada lagi yang mengirimkan gandum-gandum itu.
Barulah mereka semua sadar kalau ternyata yang mengirim gandum-gandum itu adalah Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, dan hitam di punggungnya adalah bekas karung-karung tepung dan gandum yang biasa diantarkan Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, yang dipanggul sendiri dan dilakukan pada malam hari menjelang subuh atau menjelang jam-jam 3 atau sekitar jam 4 itu. Nah, lalu serentak para hadirin pada waktu itu melakukan takziah. Serentak para hadirin yang berada di kediaman jenazah merasa kaget dan tak menyangka bahwa rezeki yang mereka dapatkan setiap hari di depan rumah-rumah mereka berasal dari kedermawanan Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, dan Allah ta'ala tutup rapat-rapat amalan beliau termasuk keluarganya. Itulah, Masya Allah, ternyata amalan yang disembunyikan itu Allah tutup rapat-rapat. Maka amalan para sahabat Nabi SAW adalah amalan rahasia seperti mutiara amalan, seperti muara amalan tadi, namun amalan zahirnya biasa saja. Maka ada pernah kejadian ada orang meninggal ketika sujud di rukuk di rakaat kedua, pakainya seperti biasa, nggak pakai jubah, nggak pakai jenggotan seperti biasa, tapi meninggal ketika sujud. Secara zahir itu insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Karena pas sebelum sholat pasti wudhu. Itu sebagai contoh. Ini pernah kejadian di lingkungan kita. Kesimpulannya apa? Islam nafsi atau memperbaiki diri, penekanannya adalah amalan batin, amalan hati. Dan salah satu dalilnya adalah ketika seseorang menginfakkan dengan banyak sekali, namun karena dia tidak yukmin bi qadar, maka Allah tolak. Kemudian ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, Allah itu jika mendapati manusia beribadah, menjual ibadahnya hanya kepada Allah dan bersifat limited edition, hanya antara dia dengan Allah, atau tidak banyak diketahui oleh orang lain, maka semakin besar pahalanya. Karena untuk itu marilah kita selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita. Sekali lagi, kalau ibadah zahir ketika kita melakukan itu, kalau salah ada yang menegur, tapi ibadah batin, ibadah hati, contoh seperti ikhlas, kemudian ujub, kemudian hasad, itu yang tidak baik. Itu adalah ibadah-ibadah hati, dan itulah yang kita mesti jaga tentang hal itu. Dan untuk itu marilah kita melazimkan untuk selalu berdoa kepada Allah dengan doa wa'udzubika ayatakhobatul toni ayasyarahu indal mauti. Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Maka fa'inna ghairu zadit taqwa. Maka yang terbaik adalah mempersiapkan diri bekal itu dengan takwa. Maka sesungguhnya hal itulah yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah.
Semoga dengan sedikit hal ini bisa menambah perhatian kita tentang ibadah zahir ataupun ibadah batin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kita ragu-ragu dengan terhadap hal yang termasuk diri kita yang tidak baik. Mari kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.